Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam, dengan materi, dengan ilmu pengetahuan, semua menjadi lebih mudah. Bagian 2 nak ya. Yang kemarin sudah bagian 1, kita mengupas tentang ayat, tentang surah Al-Mujadalah dan surah Ar-Rahman ayat 33. Sekarang kita lanjutin dengan bagian kedua. Tujuan pembelajaran pada bagian kedua ini yaitu: pertama, siswa mampu memahami isi kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Jadi sekarang kita memahami kandungannya, apa yang terkandung, mau apa, kemudian apa yang menjadi pembelajaran kita dari ayat tersebut, atau apa yang dapat kita ambil atau kita petik dari pembelajaran kedua surat ini, karena kita ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kalau kemarin kita mengkupas, memenggal, memotong kata demi kata, kita mempelajari tajwidnya. Sekarang kita mempelajari kandungannya atau faedahnya. Yang kedua, siswa mampu menerapkan perilaku yang mencerminkan orang yang cinta akan ilmu pengetahuan. Jadi kita menerapkan perilaku, ini yang lebih penting ya. Dari kita mempelajari kandungannya, kemudian kita menerapkan perilaku yang mencerminkan orang yang cinta akan ilmu pengetahuan sesuai dengan kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Jadi kita mencintai ilmu pengetahuan, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan surat yang kita pelajari kedua surat ini, yaitu Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33. Berikutnya kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Pertama, kandungannya berisi atau berbunyi menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Jadi ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di alam dunia ini harus kita lakukan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu itu artinya mengetahui. Jadi kalau ilmu pengetahuan tentang apa? Tentang alam semesta, berarti kita mengetahui tentang alam semesta. Kalau ilmu pengetahuannya tentang makhluk hidup, berarti kita mengetahui tentang makhluk hidup atau pengetahuan kita tentang makhluk hidup. Kemudian yang kedua, dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengetahui benda-benda langit, menjelajahi angkasa raya, serta mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Seperti dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 ya. Ini kandungannya. Jadi dengan ini kita bisa mengetahui benda-benda langit seperti bintang, kemudian planet-planetnya, angkasa raya, serta mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum kita ketahui. Dengan ilmu tadi kita bisa mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, manusia dikaruniai Allah dengan akal. Manusia dikaruniai oleh Allah dengan akal, dan akal ini harus diberdayakan serta diasah dengan cara belajar. Jadi setiap manusia itu dikaruniai atau dianugerahkan oleh Allah akal. Nah, akal ini harus diasah, jangan dibiarkan saja. Diberdayakan dengan cara apa? Dengan cara belajar. Jadi belajar merupakan kewajiban kita ya. Dengan belajar manusia mendapatkan ilmu serta wawasan yang baru. Tuh ya, jadi ada 3 kandungan dalam Ar-Rahman ini tentang pentingnya ilmu pengetahuan, kemudian manusia dapat
mengetahui benda-benda langit, menjelajahi angkasa, serta mampu menembus sekat-sekat yang ada yang selama ini belum terkuak. Kemudian manusia dikaruniai Allah dengan akal. Akal bukan dibiarkan saja, tapi akal harus diberdayakan serta diasah dengan cara belajar. Ya, maka kita dianjurkan belajar seperti hadis yang menyatakan bahwa sudah kita pelajari kemarin itu ya, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari ayunan atau dari lahir sampai ke liang lahat, sampai kita meninggal dunia tetap mencari ilmu. Karena dengan ilmu pengetahuan akan mempermudah hidup kita, akan mempermudah pekerjaan kita, akan mempermudah kita menuju jalannya Allah, menuju menggapai ridhonya Allah dengan ilmu. Kemudian untuk ilmu juga wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Ya, semuanya wajib menuntut ilmu. Dan tidak terbatas umur, mau kecil, mau besar. Sampai sekarang aja ibu sudah seperti ini, umurnya udah setengah abad lebih masih menimbang atau masih mencari ilmu, masih belajar. Berikutnya, tadi kandungan Ar-Rahman ya, tolong perhatikan. Dalam buku kita ada itu. Nah ya, buka bab masih tentang bab Ar-Rahman ayat 33 tentang ilmu pengetahuan. Berikutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, utlubul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam, bagi muslim atau orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu tidak mudah diperoleh kecuali dengan beberapa strategi. Dengan beberapa strategi dan cara yang harus dilalui. Imam Syafi'i dalam kitab Diwan menegaskan. Jadi Imam Syafi'i ini ada kitabnya Diwan, dalam kitab tersebut dia menegaskan cara orang atau cara kita mencari ilmu. Ada berapa tahap? Perhatikan. Dalam hadis ini kita baca sama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ahi lan tanalal ilma illa bisittatin saumbi ka'ang tafsiliha bibayanin zaka'u wahirsu wajtiha duwabul qotu wasuhbatu ustazin watulu zaman. Jadi ini hadisnya ya. Ulang lagi, ahilan tanalal ilma illa bisittatin saumbi ka'an tafsiliha bibayanin zakaun wahirsun wajtihadun wabulghatu wasuh batun ustazin watulun zaman. Apa artinya dari hadis ini yang dikatakan Imam Syafi'i tadi? Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali memenuhi 6 syarat. Yaitu, apa syaratnya? Katanya, kecerdasan, kemauan, ulang lagi, kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, dan kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Ini syaratnya, ada 6 syarat kata Imam Syafi'i dalam bukunya Dian. Ada 6 syarat kecerdasan. Kita harus punya kecerdasan ya, pintar dalam belajar, dalam menggali ilmu, punya kemauan yang kuat. Harus punya kemauan, jangan nggak mau, males, sungkan. Jadi harus punya kemauan, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Kemudian kesungguhan, harus sungguh-sungguh, nggak usah main-main, nggak apa-apa, nggak belajar, nah juga naik. Yang jangan berpikiran seperti itu, ya. Kita harus punya kesungguhan. Jangan mikirkan teman saya tuh nggak ngapa-ngapain naik misalnya, itu jangan dicontoh. Jadi kita juga mencontoh yang baik, jangan mencontoh yang tidak baik.
Kemudian perbekalan yang cukup gitu. Maksudnya perbekalan yang cukup punya biaya. Kalau kita mencari ilmu punya harus beli buku, beli pena, bisa menulis, itu bekal itu ya. Harus makan, minum, nggak mungkin kita belajar tanpa makan tanpa minum ya. Ada capeknya, ada laparnya, maka harus ada perbekalan yang cukup. Dan kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Jadi kita harus punya kedekatan dengan guru. Kalau kita dengan gurunya sudah benci, sudah nggak suka, gimana ilmunya mau dapat ya. Jadi ada hubungan antara guru dengan murid. Ada harus kedekatan atau hubungan yang chemistry yang baik. Jadi mereka punya rasa saling menyayangi ya, saling mencintai. Dalam arti kata kita ikhlas memberikan ilmu dan menerimanya juga dengan hati yang bersih, hati yang baik, hati yang lapang. Jangan sampai kita belajar itu ya dengan gurunya juga nggak suka, apalagi dengan pelajarannya. Jadi mencintai dulu guru, ada kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Cintai dulu gurunya, baru kita akan mencintai ilmunya. Jangan pula melihat gurunya tadi kelihatan fisiknya saja, harus cantik, harus misalnya harus bagus, enggak ya. Yang penting gurunya tadi memberikan ilmu yang baik, yang benar, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam waktu yang lama. Tapi nggak bisa belajar itu dalam waktu sehari atau 2 hari. Kita harus terus menerus dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dan harus istiqomah. Jangan cepat menyerah. Itu langkah-langkah kita untuk mendapatkan ilmu ya, memenuhi 6 syarat. Kalau sudah memenuhi 6 syarat ini insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang berguna, yang bermanfaat bagi orang banyak, bagi bangsa, bagi negara, dan bagi agama. Itu yang penting ilmu kita nak ya. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Jadi tidak bermanfaat kalau kita punya ilmu tapi tidak diamalkan. Kalau tadi kandungan dari Ar-Rahman, bahwa kita harus menuntut ilmu ya, ilmu pengetahuan tidak bisa menembus langit kecuali dengan kekuatan dari Allah. Sekarang kandungan dari Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dijelaskan dalam Al-Mujadalah. Kemudian kandungan yang kedua, orang yang beriman serta berilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan dalam mengelola apa saja yang terjadi di alam kehidupan ini. Jadi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan yang luas akan dihormati oleh orang lain. Jadi enak kita ya kalau kita mempunyai ilmu. Maka dari itu nak ya, kita belajar yang banyak, belajar yang rajin, sehingga mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang luas. Kita akan memperoleh penghormatan dari orang lain dan diberikan kepercayaan ya dalam mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Kemudian kandungan yang ketiga, ayat ini juga menjelaskan kita untuk memberikan kesempatan yang sama kepada orang lain untuk mendapatkan tempat duduk yang layak dalam suatu majelis, tempat untuk ilmu, baik itu kelas, masjid, majelis taklim, dan lain-lain. Jadi kita memberikan kesempatan yang sama. Kalau disuruh duduk, kita duduk ya. Kalau suruh berdiri, berdirilah katanya ya. Jadi kita dalam mencari ilmu itu, dalam satu majelis taklim, dalam satu tempat, kelas, masjid atau majelis taklim, kita punya kedudukan yang sama dengan orang-orang lain yang sama-sama mencari ilmu. Jadi tidak ada orang kaya, orang miskin. Dalam mencari ilmu itu adalah kedudukannya sama. Tidak anak orang kaya, anak pejabat ya. Dalam mencari ilmu, dalam mendapatkan kesempatan itu sama di hadapan orang banyak atau di hadapan Allah. Kemudian yang keempat, beriman tapi tidak berilmu, maka orang tersebut lemah. Ingat ya, beriman tapi tidak berilmu, orang tersebut lemah. Berilmu tapi tidak beriman, maka orang tersebut akan tersesat.
Kalau dia berilmu aja tapi tidak beriman, maka dia akan tersesat karena tidak ada jalan, tidak ada pedoman dalam mengarungi kehidupannya atau dalam menerapkan ilmunya. Jadi penting dua-duanya, beriman dan berilmu. Kalau beriman saja dia akan lemah tanpa ilmu. Tapi berilmu tanpa iman akan tersesat. Ingat itu ya. Jadi kandungan al-mujadalah itu dua-duanya, kita harus beriman dan berilmu pengetahuan. Beriman aja tanpa berilmu lemah, berilmu tanpa beriman sesat ya, karena ilmunya tadi tidak dilandaskan akan ajaran Allah, tidak berlandaskan akan perintah Allah. Kemudian perilaku yang mencerminkan pengamalan Quran surat Ar-Rahman. Apa itu perilaku kita? Ini yang penting ya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku pertama, bahwa kita senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta kita kepada ilmu. Cinta kita kepada ilmu pengetahuan. Jadi senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta kita kepada ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. Jadi selalu ingin cari tahu tentang alam semesta ya, tentang bulan, tentang bintang, tentang kehidupan tumbuh-tumbuhan ya, binatang-binatang itu, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia, sehingga manusia harus merasa haus untuk menggali ilmu pengetahuan. Jadi meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia, sehingga manusia tersebut harus merasa haus untuk menggali ilmu pengetahuan yang ada di dalam alam semesta ini. Kemudian yang keempat, rendah hati. Ya, kalau kita sudah berilmu, pengetahuan yang banyak, udah pintar, yang lebih penting di sini rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Beda ya rendah hati sama rendah diri. Kalau rendah hati itu berarti dia tidak sombong, itu rendah hati. Tapi kalau rendah diri itu merasa malu atau minder. Beda ya, jangan rendah diri kita. Yang penting itu rendah hati. Rendah hati lawannya tinggi hati. Rendah diri atau malu lawannya optimis atau percaya diri. Jadi yang penting di sini, kalau kita sudah ilmu yang banyak, ada pengetahuan yang luas, maka sikap yang harus kita miliki yaitu rendah hati atas kesuksesan yang diraih dan tidak merasa rendah diri atau tidak merasa sombong. Itu ya dari perilaku yang mencerminkan pengamalan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ada 4 perilaku yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang malas membaca, malas belajar, sehingga kita sangat sedikit sekali ilmunya atau sangat sedikit sekali pengetahuannya. Kemudian kalau tadi Ar-Rahman ayat 33, sekarang perilaku yang mencerminkan pengamalan dari Al-Mujadalah ayat 11. Pertama, perilaku kita yang harus kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Jadi memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha mendapatkan pengetahuan tersebut. Bukannya diam saja ya, pesimis, tidak mau berbuat, tidak mau belajar, tidak mau baca buku, tapi kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga kita mau belajar, mau mendapatkan pengetahuan tersebut, dan nanti kita berguna ilmu tersebut bagi kehidupan kita dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Nah ini ya, kalau mau mendapatkan derajat yang tinggi, beriman dan berilmu. Bukan beriman saja tapi berilmu, tapi juga lebih penting di sini dalam perilaku kita belajar sehari-hari dalam kelas ya, dalam
pertemuan kegiatan belajar mengajar, kita harus bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Jangan sampai gurunya bicara, muridnya juga bicara ya. Kalau kita ngomong itu gantian. Kalau guru lagi menjelaskan pelajaran, murid seharusnya diam atau bersikap memperhatikan atau mempelajari, memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Jangan guru yang menjelaskan pelajaran dianya sibuk bertanya pada temannya atau ngobrol. Ini tandanya dia tidak bersikap sopan. Ya, ini yang lebih penting itu bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Ini sering kita terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Murid atau anak didik tidak berlaku sopan di saat kegiatan belajar mengajar. Jadi perilaku ini harus kita terapkan ya. Berarti kita mencerminkan pengamalan daripada Al-Mujadalah ayat 11. Kalau kita menghormati guru, bersikap sopan. Kemudian yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan ya, berkunjung ke guru, bertanya ya, berdialog, berdiskusi. Jangan sungkan-sungkan baik di kelas maupun di luar kelas. Itu ya. Itu tanda kita mengamalkan Al-Mujadalah ayat 11, cinta ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Jadi ilmu yang kita miliki tadi kita seimbangkan antara ilmunya Allah atau antara ilmu kita dengan kekuasaan Allah ya. Jangan kita udah berilmu nanti kita akhirnya kita menduakan Allah karena kita lebih pintar, merasa kita yang lebih segalanya, padahal Allah itu lebih mengetahui apa yang ada di hati kita, apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau kita ilmu kita itu dibandingkan dengan ilmu Allah bagaikan setetes air di lautan. Jadi harus selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Itu ya. Kemudian yang terakhir, nah tolong jangan sampai kalian mengerjakan soal ya tanpa membaca dulu kandungannya itu apa, kemudian langsung ke soal ya. Tonton dulu videonya. Kemarin ada langsung share soal, akhirnya temannya nggak nonton, nggak melihat lagi, salah jawab. Orang mau ditulis satu kata demi kata, dia ditulis semuanya, terjemahnya semuanya. Kan ada kata dipenggal kemarin tuh nak ya, dipenggal tuh dipotong, diputuskan ayat demi ayat, kata demi kata dalam ayat tersebut. Ini enggak ditulis semua, diterjemahkan semua secara keseluruhan. Itu namanya tidak nyambung ya, enggak ngerti. Kenapa? Karena dia tidak nonton. Langsung aja minta soal sama teman, jawab. Enggak juga lihat buku, enggak juga dulu belajar. Gimana kita menerapkan cinta ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian soalnya, soal-soal latihan di akhir pembelajaran ini yaitu pertama, sebutkan dan jelaskan isi yang terkandung dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Ingat, yang terkandung atau kandungan daripada Ar-Rahman ayat 33. Kemudian soal kedua, apa saja isi dan kandungan surah Al-Mujadalah ayat 11? Jelaskan. Ya, jadi soal pertama kedua itu hampir sama, yang beda suratnya. Ada Ar-Rahman ayat 33, ada Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian soal ketiga, sebutkan beberapa perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan penerapan isi kandungan surah Ar-Rahman. Ingat ya, tadi sudah dijelaskan contoh perilakunya, apa sikap kita dalam penerapannya kandungan Ar-Rahman ini dalam ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, kalau tadi Ar-Rahman ya, penerapan Ar-Rahman, sekarang sebutkan beberapa perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan penerapan isi kandungan Al-Mujadalah ayat 11. Kira itu ya pertemuan kita, mungkin di lain waktu kita sambung lagi minggu depan ya. Akhir kata Ibu Tutu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.